the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Kembali lagi di Akan Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Fakultas Teknik Mesin UI dan juga Fakultas Teknik UPI YAI. Saya sekarang ingin bertanya sama calon tong, apakah hukum di Indonesia sudah tegas? Sudah. Sudah. Makanya harus ada istilah-istilah yang pasti dalam hukum. Dalam kejahatan pun seperti itu. Membunuh dan menghilangkan nyawa itu beda, Pak. Beda. Kalau menghilangkan nyawa bisa disebut membunuh. Kalau membunuh bisa disebut menghilangkan nyawa. Jadi beda. Bukan sama. Sama dong itu. Kalau sama kenapa ada dua istilah? Copet, jambret. Sama. Beda. Copet apa bedanya? Copet ini itu mohon apa? diperhatikan baik-baik. Ya, copet apa? Copet itu tindak kejahatan yang mengambil hak milik orang lain yang posisinya tidak terlihat. Kalau jambret? Jambret itu jelas mengambil milik hak orang lain yang terlihat. Tas direbut, jam diambil, gelang diambil, itu jambret. Kalau copet, dompet di dalam tas diambil, dompet dalam kantong diambil, uang dalam saku diambil. Artinya yang diambil tidak terlihat, itu copet. Kalau jambret yang diambil jelas terlihat. Pak, berarti kalau koruptor dia jambret Ya, apa copet? jam dengan bret. Koruptor itu sebenarnya adalah derajat yang lebih tinggi. Semua orang yang korupsi itu bukan koruptor. Hah? Semua orang yang korupsi Bukan koruptor. itu bukan koruptor. Tapi koruptor adalah orang yang tertangkap melakukan korupsi. Jadi yang belum tertangkap itu bukan koruptor. Jadi koruptor punya derajat lebih tinggi karena dia sudah tertangkap. Iya. Karena kalau belum tertangkap dia mungkin masih pejabat sebutannya, bukan koruptor. Ya. Itu bedanya. Oke, Kang Maman, waktunya silakan. Kita semua semestinya tahu bahwa di kehidupan sehari-hari maupun saat beraktivitas di media sosial, setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Tidak terkecuali Ibu Asyani. Jadi jangan dikaburkan dengan alasan apapun. Tetapi kenapa banyak orang yang bereaksi terhadap penahanan Ibu Asyani? Penyebabnya satu, ditangkap oleh teman-teman semata-mata karena di depan mata kita secara vulgar tersaji ketimpangan hukum. Pisau hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, majal ke atas. Dan salah satu yang paling jelas adalah mengapa orang seperti Asyani ditahan, sementara beberapa tersangka atau terdakwa yang lebih dari apa yang dilakukan Asyani malah tidak ditahan. Mungkin ada yang bertanya, emangnya salah menahan Asyani? Kalau menurut KUHAP tidak. Menurut KUHAP, tersangka atau terdakwa bisa ditahan apabila dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan mengulang tindak pidana yang dilakukan. Tanya ke Nurani, apakah seorang Asyani yang tua, yang renta bisa melakukan pencurian kayu balok itu di hutan lagi? Itu misalnya. Nah ini persyaratan subjektif dalam KUHAP berada di wilayah abu-abu di mana sering disalahgunakan oleh oknum penegak hukum yang takluk pada uang, pada kuasa atau pada pengaruh. Jadi intinya mari kita tengok ke batin kita. Fenomena Nenek Asyani sungguh mengusik hati Nurani. Dan melindungi pelaku korupsi yang lebih jahat dari Asyani sungguh telah membumi hanguskan hati Nurani. Dan tegas kata Kang Denny, adil yang 2 kali disebut dalam Pancasila, sila kedua dan kelima adalah A tanpa dan deal tawar-menawar. Adalah jadinya adil seharusnya tidak boleh tawar-menawar. Kata Komeng tadi, tidak adil, tidak Pancasilais. Iya, terima kasih Kang Maman. Jadi barang siapapun Anda yang mencari keadilan di dunia, tidak akan pernah ada yang namanya keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya ada di akhirat nanti, di hari pembalasan. Nampaknya suasana diskusi ini sangat panas sekali. Untuk itu, saya akan membagi-bagikan es
supaya suasananya menjadi dingin. Dingin, silakan. Esnya dibagikan. Iya. Nah, ini suasananya. Nah, supaya lebih dingin lagi. Satu hal saja, bahwa yang namanya tetap hukum harus menjadi panglima, tetapi nurani harus menjadi raja. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.